Karena mau pelanggaran HAM berat, mau pelanggaran HAM, dia betul-betul harus dilakukan sebuah proses yang betul-betul adil. Nah, soalnya adalah ada beberapa hal. Pertama, ketika rekomendasi itu diserahkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian misalnya, maka disitulah dilemanya sobat era sekalian. Karena ini seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Nah, tantangan bagi kepolisian di bawah Listio Sigit Prabowo adalah bisakah independen, ya, profesional. Jadi independen dan profesional untuk mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya. Tidak hanya pelaku di lapangan, tapi juga barangkali pelaku yang menyuruh lakukan. Itu satu soal. Jadi soal trust, sobat era sekalian. Jadi soal sense of justice. Dan ini yang menurut saya kurang ditekankan oleh Komnas HAM. Bagaimana rasa keadilan masyarakat terkoyak-koyak menyaksikan 6 laskar ini dihilangkan nyawanya begitu saja tanpa sebuah penjelasan yang adequate, yang cukup, yang memadai, yang rasional. Kan kita hanya disodorkan sebuah informasi bahwa 2 tewas dalam tembak-menembak dan 4 tewas dalam penguasaan petugas. Kita tidak diberikan penjelasan yang lebih advance, apakah tembak-menembak itu memang terjadi secara seimbang, apakah betul terjadi misalnya, lalu mereka yang dalam penguasaan petugas itu kok bisa dihabisi atau bisa ditembak juga. Penjelasan yang ada dari pihak Bareskrim bahwa mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, keren cadas. Sudah pukul 12.00 kurang 5 menit ya. Karena saya tidak bisa live atau tidak bisa take video pagi dan sampai sore tadi. Baru take video setengah 10 tadi ya. Ini video keempat yang kita take hari ini. Menarik ya. Ketua Komnas HAM ya, balik menuding ya. Kenapa balik menuding? Kita bacakan ini, ada berita ya dari Detikcom yang menarik untuk diulas. Judulnya adalah Geliat Gerakan Sistematis ke Komnas HAM agar KM50 langgar HAM berat. Luar biasa ya. Bahwa yang mengintimidasi adalah kelompok-kelompok di luar state. Apakah mereka punya kemampuan untuk melakukan intimidasi? Coba kita lihat ya. Kita lihat dan kita bacakan dulu. Sebagaimana dilansir oleh Detikcom ya, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkap adanya pihak yang mendesak agar tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. Desakan itu, kata Komnas HAM, dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Perihal desakan itu diungkap Ketua Komnas HAM Taufan Damanik dalam siaran pers untuk merespons rencana tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 Besutan Amin Rais dan kawan-kawan untuk membawa kasus KM50 ke Mahkamah Internasional atau International Criminal Court ICC. Keterangan tertulis itu disiarkan pada 25 Januari lalu. Taufan tidak menjelaskan dari mana desakan itu berasal, namun dia mengungkapkan desakan kepada Komnas HAM itu datang sejak awal. Kasus ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, walaupun diakui memang ada pihak yang mendesak dan membangun opini sejak awal serta terus-menerus bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM yang berat, kata Taufan seperti dikutip Detikcom Selasa 26 Januari 2021. Tak hanya mendesak, Taufan menyebut penggiringan opini agar kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat juga dilakukan salah satu caranya melalui penyebaran disinformasi, termasuk dengan cara menyebarluaskan disinformasi melalui video-video pendek
Ia mengutip berbagai keterangan anggota Komnas HAM atau aktivis HAM lainnya yang sebetulnya tidak berhubungan atau memiliki relevansi dengan kasus Laskar FPI. Menurut Komnas HAM RI, langkah disinformasi ini disinyalir bersifat sistematis untuk membangun opini dan mendesak pada kesimpulan tertentu, yaitu menggolongkan kasus ini pada pelanggaran HAM yang berat, tutur dia. Taufan menegaskan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus KM 50. Kesimpulan itu didukung dengan data dan bukti yang ditemukan Komnas HAM saat melakukan investigasi. Padahal, berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan oleh Komnas HAM RI tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dinyatakan Statuta Roma maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya, tentang pengadilan HAM, kata Taufan. Taufan pun menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebuah kasus untuk dikategorikan dalam pelanggaran HAM berat atau the most serious crime. Untuk pertama, adanya desain operasi yang direncanakan secara sistematis berdasarkan kebijakan institusi atau negara. Dia menegaskan Komnas HAM tidak menemukan unsur itu dalam kasus KM 50. Komnas HAM RI tidak menemukan bukti ke arah itu baik dari data yang dikumpulkan maupun berdasarkan kronologi peristiwa yang tim penyelidikan Komnas HAM RI temukan. Argumen sebaliknya dari TP3 yang mengaitkan kasus ini ke Presiden Jokowi tentu merupakan penyimpulan yang terlalu jauh. Namun, bila yang dimaksudkan adalah meminta tanggung jawab Presiden untuk memastikan penegakan hukum atas peristiwa ini, Komnas HAM tentu saja bersepakat. Bahkan atas dasar itulah kami melaporkan kasus ini secara langsung kepada Presiden Joko Widodo agar Presiden memastikan rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti oleh penegak hukum, paparnya. Unsur lainnya adalah adanya pola serangan yang berulang sehingga dampak korbannya juga meluas. Taufan mengungkapkan unsur tersebut juga tidak ditemukan. Dia melanjutkan tidak terpenuhnya unsur-unsur tersebut menjadi dasar pertimbangan Komnas HAM dalam mengambil kesimpulan bahwa kasus KM 50 bukan pelanggaran HAM berat. Taufan pun menegaskan kesimpulan itu juga didasarkan pada data yang akurat. Kesimpulan Komnas HAM RI berdasarkan data yang akurat tentang adanya tindakan pidana unlawful killing, yakni pembunuhan yang bertentangan dengan hukum yang disebut kejahatan serius, dapat kami pertanggungjawabkan baik dari dukungan data dan bukti maupun konsepsi hukum hak asasi baik yang berlaku secara nasional maupun internasional. Intinya, kesimpulan apakah kasus ini adalah pelanggaran HAM yang berat atau bukan tentu saja tidak bisa didasarkan kepada asumsi apalagi dengan motif politik tertentu, tetapi harus berdasarkan data, fakta, bukti, dan informasi yang diperoleh dan diuji secara mendalam berdasarkan konsepsi dan instrumen hak asasi manusia yang berlaku di tingkat nasional maupun standar internasional, kata Taufan. Komnas HAM dalam keterangan tertulis tersebut juga memaparkan sulitnya kasus tewasnya 6 Laskar FPI untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Menurut Komnas HAM ada sejumlah hambatan yang menghadang kasus itu dibawa ke persidangan internasional. Hambatan pertama lantaran Indonesia bukan anggota Mahkamah Internasional sehingga Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk mengadili kasus yang terjadi dalam yurisdiksi Indonesia. Indonesia bukan negara anggota International Criminal Court, Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana ya. Karena belum meratifikasi Statuta Roma, karena itu Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan, tidak mempunyai kesungguhan dalam menjalankan pengadilan. Unsur unable dan unwilling tidak terpenuhi karena saat ini kasus tersebut masih diproses baik oleh kepolisian maupun lembaga negara independen yakni Komnas HAM RI. Dengan begitu mekanisme peradilan Indonesia tidak sedang dalam keadaan kolaps sebagaimana disyaratkan pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 Statuta Roma, kata dia. Berikutnya, lantaran kasus tewasnya 6 Laskar FPI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Karena itu Taufan pun meminta semua pihak untuk memahami persoalan ini dan tidak membangun asumsi yang tidak berdasar. Dengan tidak terpenuhinya berbagai syarat-syarat substansial yang kami jelaskan di atas, maka penting bagi Komnas HAM RI untuk meneruskan hal ini kepada masyarakat luas, agar masyarakat benar-benar memahami konteks dan substansinya serta tidak membangun asumsi yang tidak berdasar. Komnas HAM RI mengimbau kepada masyarakat
TP3, para ahli hukum dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama memastikan proses peradilan pidana sebagaimana rekomendasi Komnas HAM RI dan sudah disetujui Presiden maupun calon Kapolri terpilih untuk benar-benar dilaksanakan dengan transparan dan jujur pungkas tahuan. Ya, sobat era sekalian, ya, saya ingin mengatakan ya, apa yang dikatakan oleh Taufan Damanik itu tidak keliru, ya, sebenarnya tidak keliru, karena dia mendasarkan diri pada sebuah kaitan teori ya, untuk dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Lalu syarat-syarat sebuah kasus bisa dibawa ke ICC, International Criminal Court. Jadi berdasarkan syarat yang dia paparkan, itu tidak bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat, karena paling tidak dua syarat itu tidak terpenuhi, yaitu didesainnya oleh sebuah kekuasaan, oleh sebuah kekuatan, terutama kekuatan negara ya. Dan yang kedua adalah dia berulang-ulang dan meluas, ya, semacam genocide misalnya. Jadi ada orkestrasi yang begitu rapi. Nah, berdasarkan dua kategori tersebut, dia mengatakan memang ini bukan pelanggaran HAM berat. Oke, sampai di sini sobat era sekalian, saya pribadi setuju ya. Kalau memang kategori itu yang memang ingin diketengahkan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, perdebatannya itu bukan pelanggaran HAM berat atau tidak berat sesungguhnya. Jadi masyarakat sendiri merasa misleading dengan kata-kata pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM. Karena mau pelanggaran HAM berat, mau pelanggaran HAM, dia betul-betul harus dilakukan sebuah proses yang betul-betul adil. Nah, soalnya adalah ada beberapa hal. Pertama, ketika rekomendasi itu diserahkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian misalnya, maka disitulah dilemanya sobat era sekalian. Karena ini seperti menempuh air di dulang terpercik ke muka sendiri. Nah, tantangan bagi kepolisian di bawah Listio Sigit Prabowo adalah bisakah independen, ya, profesional. Jadi independen dan profesional untuk mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya. Tidak hanya pelaku di lapangan, tapi juga barangkali pelaku yang menyuruh lakukan. Itu satu soal, jadi soal trust sobat era sekalian. Jadi soal sense of justice, dan ini yang menurut saya kurang ditekankan oleh Komnas HAM. Bagaimana rasa keadilan masyarakat terkoyak-koyak menyaksikan 6 laskar ini dihilangkan nyawanya begitu saja tanpa sebuah penjelasan yang adequate, yang cukup, yang memadai, yang rasional. Kan kita hanya disodorkan sebuah informasi bahwa 2 tewas dalam tembak-menembak dan 4 tewas dalam penguasaan petugas. Kita tidak diberikan penjelasan yang lebih advance, apakah tembak-menembak itu memang terjadi secara seimbang, apakah betul terjadi misalnya, lalu mereka yang dalam penguasaan petugas itu kok bisa dihabisi atau bisa ditembak juga. Penjelasan yang ada dari pihak Bareskrim bahwa mereka mau merebut senjata petugas atau melawan. Jadi itu soalnya, satu ya, itu soalnya. Jadi soalnya adalah sebuah tingkat kepercayaan, trust, tidak ada keyakinan bahwa aparat keamanan mau mengungkapkan ini secara genuine. Apalagi Kapolrinya sebenarnya ex Kabareskrim. Tapi yang saya sampaikan itu adalah sebuah analisis yang saya tangkap dari publik yang membicarakan soal ini. Mereka tidak percaya bahwa aparat keamanan akan bersungguh-sungguh mengungkap kasus ini. Nah, dalam konteks inilah justru peluang bagi Jenderal Sigit untuk membuktikan bahwa salah masyarakat itu. Masyarakat salah. Polisi di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit Listio
akan bersungguh-sungguh mengungkapkan kasus ini. Jadi tidak ada alasan untuk pesimistik. Saya pengen bahwa Sigit Listio betul-betul bisa membuktikan itu. Satu soal. Soal lain yang juga mengusik rasa keadilan publik, sense of justice, ya, adalah seolah-olah kasus ini hanya kejadian di lapangan saja yang terjadi secara by accident. Tidak ada komando apapun. Oke, tadi bicara struktur negara yang terlibat. Oke, barangkali tidak ada struktur negara yang komprehensif terlibat. Tapi 1-2 komando ini yang kemudian menjadi alam pikiran publik yang berusaha saya kuak dalam kesempatan ini. Tentu mereka akan mengatakan, masa sih tidak ada orang yang menyuruh? Masa sih itu hanya inisiatif di lapangan saja? Apalagi misalnya ada Land Cruiser misalnya yang sempat mampir di KM 50 yang tentu bukan Land Cruiser milik bawahan, pasti hanya petinggi yang bisa menggunakannya. Ada juga fakta misalnya ternyata Habib Rizik tidak dibuntuti oleh polisi saja tapi oleh mobil yang lain yang bukan milik polisi misalnya. Lalu di awal kenapa dia dibuntuti? Lalu kenapa misalnya Kapolda Metro Jaya memberikan keterangan yang akhirnya jauh berbeda dengan apa yang ditemukan baik Bareskrim maupun Komnas HAM, bahwa yang mati dalam tembak-menembak 6 menurut Kapolda dan 4 melarikan diri. Ternyata tidak demikian. Nah, sebenarnya puzzle inilah yang ingin diungkap, diketahui oleh publik sebenarnya. Nah, sayangnya Komnas HAM tidak memberikan informasi itu. Seolah-olah Komnas HAM hanya punya kesimpulan bahwa 1, 2 tewas dalam tembak menembak, seolah-olah itu bukan unlawful killing. Ya sudah. 4, memang ada pelanggaran HAM karena mati dalam pengawasan petugas, tapi tidak ada sebuah analisis, sebuah laporan yang mengarah kepada katakanlah struktur komando tertentu, seolah-olah itu by accident saja. Nah, ini yang saya tangkap yang sebenarnya masyarakat tidak puas dengan Komnas HAM. Bahkan Komnas HAM terjebak dalam kasus yang sebenarnya bukan urusan Komnas HAM, yaitu soal menyelidiki kepemilikan senjata yang terkesannya ecek-ecek jadinya. Ya kan? Loh, kok dibalikan soal itu? Kepemilikan senjata. Padahal kasus nyatanya adalah ada 6 laskar yang meninggal dan 18 tembakan. Itu saja sudah mengusik nurani publik. Jadi saya bukan tidak setuju dan tidak paham dengan apa yang dikemukakan, ya. By textbook apa yang dikatakan Komnas HAM itu betul. Tapi soalnya ini adalah sense of justice, rasa keadilan. Public sense of justice, rasa keadilan publik. Makanya karena menganggap bahwa rasanya tidak mungkin mendapatkan keadilan di sini, mereka melaporkan ke dunia internasional dengan harapan dunia internasional memberikan perhatian dalam kasus ini. Jadi sebenarnya ya seperti kalau ibarat anak, hubungan keluarga, anak ngambek kepada bapaknya yang tidak bisa diharapkan, lalu ngadunya kepada bapak tetangga. Kira-kira begitu ya. Nah, ini yang tentunya ya harus betul-betul kita lihat konteksnya ya. Jadi ada rasa sense of justice, rasa keadilan yang terkoyak membaca, mendengar laporan Komnas HAM itu yang seolah-olah mengatakan bahwa ya oke, masalahnya ada 4 yang tewas itu saja. Jadi tidak ada desain lain yang dikemukakan atau bisa dikemukakan. Karena itulah sebenarnya masyarakat merasa bahwa wah, saya nggak punya harapan lagi. Tadi di polisi Polda Metro Jaya sudah press conference begitu. Komnas HAM yang diharapkan ternyata tidak terlalu tajam.
ke arah sebuah imajinasi tertentu misalnya. Dan akhirnya ya sudah, lari ke dunia internasional, kan begitu. Tapi saya setuju, belum bisa dikatakan unable dan unwilling. Kalau able pasti able. Tapi willing, kehendak, keinginan, nah ini yang menjadi persoalan. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan ya Komnas HAM juga bisa menyelami sense of justice, rasa keadilan publik yang melihat kasus ini bukan kasus biasa-biasa saja, tapi terkesan dimoderasi oleh misalnya katakanlah aparat keamanan sendiri dan juga bahkan banyak pihak di republik ini. Seolah-olah 6 orang yang meninggal itu nothing. Nah ini yang sebenarnya mengoyak rasa keadilan publik bagi sebagian kelompok masyarakat di Indonesia ini. Saya tidak mengatakan semua orang, tapi pasti banyak orangnya. Ya. Jadi sahabat era sekalian, itu saja yang saya bisa bisa sampaikan ya. Ini ada beberapa yang komentar ya. Gue gak percaya sama Komnas HAM.